Shalom, saya Jessica. Berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GC Online Sunday Service dengan tema Jalan yang Menyenangkan Hati Tuhan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dimulai dari jam 4 sore sampai jam 5 sore live on Instagram @gc_lpg bersama Kak Benaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Sekolah Minggu online via Zoom akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Zoom dapat diakses mulai pukul 10:45 menit. Untuk mendapatkan meeting ID, kalian bisa menghubungi kakak-kakak di nomor berikut. Info bisa kalian lihat di IG di bawah ini. Join us, oke? Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bulan November 2020 akan diadakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Jemaat dihimbau untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai dari hari Senin tanggal 26 Oktober sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan berupa dana melalui transfer ke rekening BCA di nomor 178011649 atas nama GBI Malahayati Misi. Atau jika ingin memberikan bantuan dalam bentuk barang, dapat mengirimkannya ke GBI Malayati di Jalan Laksamana Malayati, nomor 126, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung gerakan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung dan website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com, kemudian scroll ke bagian bawah dan klik permohonan doa. Kemudian scroll ke bagian bawah, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GB Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Jangan lupa ya untuk mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga jemaat akan mendapatkan notifikasi apabila GBI Rayon 17 Lampung mengupload video terbaru. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang, waktunya untuk kita mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru.
dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beribadah bersama GBI Rayon 17 Lampung. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Saya percaya kekuatan kuasa Tuhan yang menopang saya dan saudara sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kekuatan kuasa-Mu yang menopang setiap kami. Hingga kami boleh berdiri sampai hari ini. Terima kasih buat hari-hari, minggu-minggu yang kami lewati. Kau Tuhan yang menuntun setiap kami umat-Mu. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tantangan pergumulan boleh ada, asalkan kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan cakap menanggung segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari buka hatimu, kita sembah. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi mari dengan segenap hatimu katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan, Kau tak pernah membiarkan kami berjalan tanpa-Mu Yesus. Ku sendiri, sebab ada kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku bersama-Mu adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan bagi Dia. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu ya,
Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami, Tuhan. Kami sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau seumur hidup kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh, yang layak disembah. Kau sumber kekuatan, sungguh Kau tempat perhiburan bagi kami. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati menyembah-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan tahta-Mu yang kudus kami sujud menyembah. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Yaralabata karalabara. Hiranalabasori ananamasyandananamu. Oh. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Kau Tuhan yang menjadi pengharapan dari setiap kami Tuhan. Pertolongan kami bukan datangnya dari manusia, tapi pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada Tuhan. Boleh mengikuti ibadah Tuhan sekalipun secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan itu tetap kami rasakan di rumah kami masing-masing. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, biar perkenanan-Mu itu turun. Saat doa, pujian, penyembahan dinaikkan, menarik hadirat surga itu turun ke bumi ini di dalam nama Yesus. Engkau menjamah, Engkau melawat dari setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Di mana ada mesbah-mesbah dibangun, di mana ada doa, pujian, penyembahan dinaikkan, dari tempat itu hadirat Tuhan itu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak kekurangan kasih Tuhan, tapi kami melimpah-limpah dengan kasih karunia dan anugerah-Mu yang tetap menyertai dari setiap kehidupan kami. Diberkatilah umat-Mu hari-hari ini Tuhan, biar umat yang mengandalkan akan Tuhan, yang mengenal akan Allah-Nya menjadi umat-umat yang kuat hari-hari ini dan bertindak di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan Tuhan, berkatilah umat-Mu. Kami perkatakan yang lemah Tuhan, ada kekuatan Tuhan pagi hari ini yang baru yang Kau berikan dari setiap umat-Mu. Mereka yang terbaring sakit di rumah-rumah mereka, mereka yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit, saat mereka Tuhan menaikkan syukur dan doa mereka, maka ada hadirat Tuhan yang menjamah dan memulihkan dari setiap sakit penyakit umat-Mu. Kami memberkati Tuhan apapun keadaan umat-Mu hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu. Kami juga berdiri berdoa Tuhan di tengah kota dan bangsa kami. Kami minta hadirat Tuhan, Jehovah Shalom, Tuhan Sang Pembawa Damai itu kiranya turun di tengah kota kami Bandar Lampung Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Yesus ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan itu turun di tengah kota kami dan mengalir sampai seluruh kota-kotanya di seluruh Sumatera dan mengalir sampai ke Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Pada masa-masa pandemik ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang terus menopang bangsa kami Tuhan, memberikan kekuatan untuk bangsa kami tetap berdiri teguh dan tidak menjadi goyah. Diberkati pemerintahannya ada di bangsa kami, presiden kami dan seluruh jajarannya. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun Tuhan, dedikasi yang diberikan, setiap pemerintahan yang ada di negeri ini yang terbaik untuk bangsa kami, kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan Tuhan, memberkati untuk pilkada yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang memilih menetapkan para pemimpin bangsa ini di daerah-daerah masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga minta kekuatan untuk kami bisa keluar dari pandemik ini Tuhan, karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Kami bersyukur untuk para pemimpin rohani kami. Kami juga mengangkat tangan memberkati gembala pembina kami Bapak Dr. Insinyur Niko Notor Harjo dan keempat wakilnya. Kami berkati Ibu Debi yang kami kasih beserta keluarga besar hamba-Mu. Gembala rayon kami Tuhan, di mana saja hamba-Mu berada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan yang terus tetap menyertai para pemimpin rohani kami. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga, ada suatu generasi yang akan dibangkitkan, generasi Yeremia yang akan membawa api kemuliaan Tuhan yang dari timur sampai kepada bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pagi hari ini juga kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan. Diberkati hamba-Mu Bapak Yofi Andiawan Tuhan. Kami percaya ada pesan-pesan yang akan disampaikan, pesan-pesan profetik yang akan diserukan kembali kepada gereja-Mu, untuk membangkitkan iman gereja-Mu kembali di masa-masa terakhir ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi, disertai dari setiap
setiap kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami online ini Tuhan untuk menjadi berkat bukan hanya hari ini, tapi terus Tuhan saat mereka umat-Mu Tuhan membuka, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau membuka YouTube channel ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat dengan hadirat Tuhan yang menyertai dan menjamah dari setiap mereka yang melihatnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kita siap memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Glori bagi Sang Raja, oh nyanyi glori, glori, glori bagi Sang Raja, nyanyi glori, glori, glori
ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Sama-sama sorak-sorai haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan lagi. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi kita angkat tangan. Tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kita angkat tangan balik. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
kasih langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Sekali lagi mari sama-sama tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah. Haleluya. Engkau layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang bagimu segala perkara tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan hati kami. Kami siapkan pikiran kami untuk terima berkat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua, khususnya Bapak Ibu Gembala Sidang, bersama dengan seluruh jemaat Rayon 17, khususnya GBI Malahayati. Saya yakin dan percaya lewat ibadah online kita saat ini, maka kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dimanapun kita berada yang mendengarkan firman Tuhan, lewat ibadah online ini kita diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu, dan kuasa Tuhan itu akan menjangkau setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami dengar firman-Mu. Sekarang berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu saat ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan membuka Alkitab kita bersama, dan kita akan melihatnya di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Dan firman Tuhan saat ini saya kasih tema, masih ada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Katakan amin. Saudara, ini adalah pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya sehubungan dengan ada seorang anak muda yang mempertanyakan tentang keselamatan. Apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya untuk dia mendapatkan keselamatan dan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, lakukan firman Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain-lain sebagainya.
Anak muda ini berkata kepada Yesus, semua itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Apalagi yang kurang? Wow, sebenarnya anak muda ini adalah anak muda yang sudah luar biasa karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada anak muda ini, oh kalau begitu hanya kurang satu. Sekarang pergi, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada banyak orang, lalu kembali dan ikutlah aku. Alkitab mencatat ketika anak muda ini mendengar perkataan Yesus, hatinya menjadi sedih. Lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Artinya dia tidak lakukan itu karena hartanya banyak. Dan di saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, betapa susahnya seorang yang beruang masuk dalam kerajaan sorga. Dan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Dan ketika murid-murid mendengar perkataan Yesus, mereka langsung berkata kepada Yesus, loh kalau begitu, untuk masuk kerajaan sorga, untuk menerima keselamatan yang sesungguhnya, itu sesuatu yang gak mungkin. Karena menurut mereka gak mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum. Saudara, saya dengar ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan tentang lubang jarum. Ternyata lubang jarum itu seperti sebuah celah antara satu dinding dengan dinding yang lain, lalu ada satu celah yang menyerupai sebuah jarum. Dan gak mungkin seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum itu. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagi manusia memang itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, saya nggak akan bicara tentang kerajaan sorga dan keselamatan, tapi saya mau bicara bahwa di hari-hari ini ada begitu banyak anak Tuhan yang berkata seperti murid-murid berkata. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami saat-saat ini membuat mereka berkata, aduh nggak mungkin saya bisa diberkati Tuhan. Nggak mungkin saya bisa ditolong Tuhan. Nggak mungkin saya bisa disembuhkan Tuhan. Nggak mungkin saya bisa dapat jodoh dengan umur saya sudah sekian. Banyak di antara kita mungkin yang berkata nggak mungkin. Nah, saya mau katakan kepada kita saudara, kenapa kita manusia gampang sekali berkata nggak mungkin? Karena memang kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Semuanya terbatas. Pengetahuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, kita punya Tuhan yang gak ada batasnya. Kalau saudara dan saya melekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka Yesus atau perkataan Yesus akan terjadi dalam hidup kita. Bagi manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus kita. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus kita. Walaupun sebagai manusia kita berkata itu gak mungkin. Gak bisa, susah, mustahil. Maka saya mau ingatkan sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Maka arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kemustahilan dan ketidakmungkinan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka semuanya akan jadi mungkin dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Nah kalau saya berkata seperti itu, mungkin saudara berkata, oke, Pak Yofi bilang, kita pasti ditolong Tuhan. Tapi sekarang saya sudah berdoa untuk masalah saya. Ada doa-doa yang sudah saya panjatkan kepada Tuhan. Mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun nih Pak Yofi. Boro-boro dijawab, tanda-tanda dijawab aja nggak ada. Pak Yofi bilang Tuhan pasti menolong. Kapan? Nah, kalau saudara tanya kapan Tuhan menolong saudara, sebagai manusia saya tidak akan pernah bisa menjawab. Karena itu rahasianya Tuhan.
Tapi saya mau bagikan kepada kita saat ini, dimanapun kita berada, ada dua hal tentang pertolongan Tuhan yang benar-benar harus kita mengerti dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan itu bisa menolong kita secara instan. Artinya di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat kita membutuhkan mukjizat daripada Tuhan, di saat kita membutuhkan pembelaan dari Tuhan, maka di saat kita meminta, saat itu juga pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mukjizat Tuhan, dan berkatnya tercurah dalam hidup kita. Nggak pakai waktu lama. Dan saya percaya saudara ada punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan ketika saudara berteriak minta tolong sama Tuhan, dan pertolongannya segera terjadi dalam hidup saudara. Seperti kalau ada kebaktian-kebaktian ketika ada seorang hamba Tuhan berkata, mari siapa yang sakit boleh maju ke depan, maju dengan iman bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Dan ketika ada begitu banyak jemaat yang datang ke depan, dan ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Artinya saat itu juga mukjizat mereka terima dalam hidup mereka. Nah, ini pertolongan Tuhan yang pertama. Dia dapat menolong kita secara instan. Nah, pada bagian yang kedua, yang harus kembali kita mengerti dalam hidup kita tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan menolong hidup kita, tapi untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan butuh waktu. Kapan? Nggak tahu. Karena yang dipakai bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Tuhan butuh waktu untuk menjawab, melakukan mukjizat dalam hidup kita. Bahkan sementara kita menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita, melakukan mukjizat dalam hidup kita, kita harus menjalani proses dalam hidup kita. Dan saya mau katakan kadang-kadang prosesnya nggak enak sudah. Prosesnya susah. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kita pasti ditolong Tuhan. Ada banyak contoh dalam kebenaran firman Tuhan dari tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Ketika mereka berdoa minta tolong sama Tuhan, sepertinya Tuhan tidak langsung menjawab mereka. Sepertinya Tuhan tidak langsung melakukan mukjizat dalam hidup mereka. Bahkan mereka harus menjalani proses yang tidak enak. Contoh dalam perjanjian lama saya catat, ada cerita tentang seorang wanita yang bernama Hana. Kita tahu Hana berdoa terus-menerus untuk minta anak. Tiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak langsung menjawab doa Hana. Bahkan Alkitab mencatat Hana tidak punya anak karena Tuhan yang menutup kandungan Hana. Tapi Hana tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Walaupun dilihat dari waktu sudah cukup lama, dilihat dari keadaan hidupnya juga dia sudah semakin tua, tapi dia tidak mau kehilangan kepercayaan. Dia terus berdoa. Bahkan sementara dia menunggu jawaban dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, Hana harus melewati banyak proses yang tidak enak. Dia harus diejek, dia harus dihina oleh Penina. Karena Penina punya anak, sementara Hana tidak punya anak. Dan Alkitab mencatat Elkana memberikan bagian lebih banyak kepada Penina daripada kepada Hana. Kepada Hana hanya dikasih satu bagian. Kepada Penina dikasih dua bagian karena dia punya anak. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika Penina terima bagian lebih banyak dari Hana, dia mengejek Hana. Kamu wanita yang tidak diberkati Tuhan. Kamu wanita yang dikutuk Tuhan karena sampai hari ini kau tidak pernah bisa punya keturunan. Waktu dibutuhkan. Proses harus dijalani. Tapi ujung-ujungnya Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Akhirnya Hana mendapatkan seorang anak. Karena Tuhan yang telah membuka kandungan Hana. Ini saudara. Jalani prosesnya. Pertolongannya, mukjizatnya pasti nyata dalam hidup kita. Kita lihat lagi dalam perjanjian lama. Cerita tentang Daniel. Ketika dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel ini pejabat istana. Saya percaya setiap orang yang dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa,
maka semua pejabat istana harus menyaksikan itu. Dan sudah berkali-kali Daniel menyaksikan hukuman mati dengan cara seperti itu. Tapi satu waktu, karena ada banyak orang tidak suka kepada Daniel, dan karena Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja, maka Daniel harus terkena hukuman mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu orang-orang yang dilemparkan ke dalam gua singa kondisinya bagaimana. Karena Alkitab mencatat. Belum orang itu jatuh sampai ke dasar gua, singanya udah lompat duluan dan mencabik-cabik orang itu. Habis. Dan saya percaya sebagai manusia, Daniel berdoa sama Tuhan. Daniel minta tolong sama Tuhan. Dan yang ada dalam hati pikiran Daniel adalah Tuhan bisa merubah keputusan raja. Sehingga Daniel tidak harus jalani hukuman mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa. Saya percaya Daniel berdoa. Tapi nyatanya apa? Sepertinya Tuhan diam. Tuhan tidak menggerakkan hati raja untuk merubah keputusannya terhadap Daniel. Keputusan itu, hukuman itu tetap harus dijalani oleh Daniel. Doanya sepertinya tidak dijawab, prosesnya harus dijalani. Dan akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi kita tahu, semalam-malaman Daniel ada di dalam gua singa. Dan besok paginya Daniel tetap hidup. Ketika raja berlari ke gua. Dan raja memanggil Daniel, Daniel masihkah engkau hidup? Daniel berteriak dari dalam gua, ya Tuanku Raja, aku masih hidup sebab Allah menyelamatkan aku. Bayangkan saudara, semalam-malaman tidak ada sedikit pun luka dalam diri Daniel. Apa itu kebetulan? Enggak, saya percaya itu mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup Daniel. Pak, Bu, saya mau tanya kepada kita. Pernah nggak kita pikirin sih apa yang terjadi di dalam gua singa semalam-malaman itu? Coba Bapak Ibu Saudara, pernah nggak berpikir seperti itu? Apa sih yang terjadi? Karena kita tidak mencatat itu. Hanya dikatakan semalam-malaman Daniel ada di dalam gua singa. Tapi tidak ada luka. Apa yang terjadi? Saya sempat berpikir begini. Mungkin Tuhan membuat singa itu tiba-tiba jadi kenyang. Sekenyang-kenyangnya. Jadi dia mager, saudara. Malas gerak. Dia tahu Daniel tuh jatuh gitu ke dasar gua. Tapi karena dia kenyang, dia malas saudara bergerak. Lalu dibiarkan oleh singa-singa itu Daniel. Mungkin seperti itu. Atau mungkin Tuhan butakan mata singa jadi nggak ngeliat Daniel. Tapi saya pikir, tapi singa kan punya penciuman. Dia bisa cium ada bau manusia. Dan penciuman binatang lebih tajam dari penciuman manusia. Mungkin juga penciumannya dimatikan sama Tuhan. Atau mungkin singa itu mau gigit Daniel. Tapi ketika dia mau gigit, giginya dimasukkan ke dalam gusinya sama Tuhan. Jadi bukan gigit tapi cuma ngemut-ngemut, jilat-jilat. Mungkin dia mau cakar Daniel tapi cakarnya dimasukkan. Sehingga bukan nyakar tapi ngelus-ngelus. Mungkin itu yang terjadi semalam-malaman. Tapi yang pasti Daniel tetap hidup. Tapi dia tidak lepas dari proses. Ada waktu yang dibutuhkan untuk dia terima mukjizat. Sama dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teriak-teriak. Kalau saudara ingat saya pernah tayangkan sedikit klip video film dari cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego di GBI Malahayati. Sekelumit, waktu mereka diikat mau dilemparkan ke dalam dapur api, mereka teriak-teriak, God please help me, God please help me. Mereka berharap Tuhan tiup tuh apinya, mati. Tuhan rubah keputusan raja. Tapi ya udah mereka teriak-teriak, sepertinya Tuhan diam. Dan mereka tetap harus masuk ke dalam dapur api. Proses dijalanin. Masuk dalam dapur api. Tapi ketika itu raja kaget melihat. Dan raja berkata, bukan ketiga orang yang kita masukkan ke dalam dapur api. Tapi kenapa sekarang aku melihat ada 4 orang di dalam dapur api. Dan orang yang keempat rupanya seperti dewa. Ternyata di dalam proses yang harus dijalani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka keluar tanpa ada bau hangus sedikit pun dari tubuh mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Yang secara manusia mereka anggap Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak bertindak saat itu. Tapi kan Tuhan gak pernah biarkan kita. Ini yang saya mau dorong kepada kita semua.
bahwa masih ada Tuhan. Saudara dan saya tetap ada di dalam perhatiannya Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan musim di hidup kita. Dan Yesus sendiri yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Senantiasa artinya dia nggak pernah tinggalin kita. Dia ada bersama dengan kita. Lalu kalau kita lihat lagi di dalam perjanjian baru, ada satu lagi cerita yang begitu luar biasa. Cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan, saudara. Nanti saudara baca Yohanes pasal 11 mulai ayatnya yang pertama. Saudara. Lazarus sakit. Dan 4 kali Alkitab mencatat bahwa Lazarus itu sakit. Berarti belum mati, masih hidup. Maka disampaikanlah kabar kepada Yesus bahwa Lazarus yang dia kasih sedang sakit. Marta dan Maria berharap Yesus segera datang ke rumah mereka untuk tumpang tangan sama Lazarus biar Lazarus sembuh. Tapi nanti saudara baca dalam Yohanes pasal 11 mulai ayat pertama, nanti saudara dapati di situ. Ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Bayangkan saudara, kata sengaja itu nggak enak saudara. Tapi Alkitab pakai kata itu. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Saudara suruh anak saudara, ayo tidur siang. Dia sengaja malah lari keluar rumah main. Jengkelnya 2 kali. Betul saudara? Waktu saya baca cerita ini, aduh kok Yesus seperti itu sih? Katanya dia mengasihi Lazarus. Tapi kok sengaja udah tahu Lazarus sakit kritis. Kok gak buru-buru datang? Itu yang ada dalam pemikiran Marta dan Maria. Cepet dong Yesus datang. Malah sengaja. Dan setelah 2 hari kemudian baru Yesus bilang sama murid-muridnya, ayo kita ke rumah Lazarus karena saudara kita sudah tertidur. Yang artinya mati. Berangkat mereka. Begitu sampai di kampung Marta dan Maria, Marta lari. Mendahului dan menemui Yesus. Kasih tahu, terlambat. Udah mati. Yesus cuma bilang, percaya kamu akan kebangkitan? Aku percaya, tapi nanti di akhir zaman. Enggak, sekarang. Ayo kita pergi ke kubur. Mereka pergi ke kubur. Sampai di kubur, Yesus bilang, buka penutup kubur itu. Marta ngomong lagi, jangan Tuhan, udah gak usah. Udah 4 hari dia di dalam kubur. Udah bau. Artinya udah gak mungkin. Meninggal 1 jam aja udah gak mungkin. Meninggal 1 hari 2 kali gak mungkinnya. Meninggal 2 hari udah berkali-kali lipat. Ini udah 4 hari di dalam kubur. Udah gak usah dia papain. Terlambat. Too late. Udah. Tapi saya mau tanya sama kita semua lewat ibadah online ini. Apakah kuasa Tuhan kita harus dibatasi? Harus digagalkan oleh pemikiran kita yang sempit? Yang selalu berkata nggak mungkin, mustahil, nggak bisa, susah. Bisa. Yesus tetap bilang, Lazarus keluar. Bapak ibu saudara yang tahu, Alkitab mencatat. Alkitab kita sama-sama mencatat hal itu. Lazarus keluar, kaki dan tangan terikat kain kafan, mukanya ketutup kain peluh. Keluar, hidup. Saudara. Jadi kalau sampai hari ini kita belum dapatkan jawaban atas doa-doa kita sekian waktu lamanya. Kita udah jerit, kita udah puasa, kita udah teriak, kita udah melakukan banyak hal supaya doa kita dijawab. Tapi sampai hari ini belum dijawab. Ingat, bukan berarti Tuhan tidak mau jawab. Tapi butuh waktu. Dan sementara kita menunggu waktunya Tuhan, jalani proses. Jangan lari dari proses. Tetap percaya, tetap jaga hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena Alkitab juga berkata kepada kita, hidup kita sekarang ini bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Kalau mau ngelihat segala sesuatu yang sekarang nih, deg-degan. Kita nggak bisa tahu sampai kapan nih masalah ini bisa selesai. Sampai kapan nih masker bisa terlepas dari muka kita. Kapan kita bisa ibadah seperti dulu lagi. Nggak tahu. Takut. Dulu kita cuma takut sama penyakitnya.
Sekarang bukan cuma takut sama penyakitnya, kita juga takut dengan segala sesuatunya. Sekarang kita harus berjibaku dengan dampak daripada COVID-19. Tapi ingat, hidup kita bukan karena ngeliat nih semuanya nih. Masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, persoalan, kerugian. Bukan karena lihat itu. Tapi hidup kita jalani karena kita percaya masih ada Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Itu Tuhan kita, saudara. Jadi mari kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ingat, bukan Tuhan tidak mau jawab kita. Ingat, dia nggak pernah biarkan kita. Proses demi proses tetap Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sampai hari ini. Kita masih ada sebagaimana kita ada, saudara. Walaupun saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu Saudara, permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kan semua kena dari semua lapisan, jenjang, suku, agama, ras, apapun. Semua kena dampaknya. Gereja kena dampaknya, hamba-hamba Tuhan kena dampaknya. Berapa banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang di daerah-daerah suka WA sama saya, yo tolong gimana, kita nggak ada kebaktian. Mereka hidup dari ibadah, saudara. Nah, saya cuma bilang, yuk kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Karena ada aja berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada aja yang kirim bantuan lewat saya untuk saya bisa salurkan kepada mereka. Yang artinya apa? Kebutuhan dalam hidup mereka hamba-hamba Tuhan, Tuhan tahu. Begitu juga dengan kehidupan dan kebutuhan Bapak Ibu Saudara, semuanya masih ada Tuhan. Sebabnya saya bersyukur kalau gereja di tempat ini mengadakan ibadah online untuk jemaat Tuhan bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jemaat Tuhan masih bisa terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya, tetap melihat kebaikan Tuhan. Jadi yakinlah kita pasti ditolong Tuhan. Mukjizat masih ada. Yang dibutuhkan hanya apa? Percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia akan turun tangan memulihkanku. Dia akan turun tangan memberkatiku. Dan berkat bukan hanya bicara tentang duit, tapi kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Dia bisa lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu ada dua hal. Yang pertama, dia bisa menolong kita secara instan. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kalau kita ditolong Tuhan secara instan. Saya sebagai hamba Tuhan juga kepengen dapat pertolongan, mukjizat, pembelaan, berkat dari Tuhan secara instan. Tapi kalaupun tidak, butuh waktu dalam hidup saya untuk dapat mukjizat, untuk dapat pertolongan, untuk dapat berkat Tuhan. Saya mau tetap percaya. Dan saya mau tetap jalanin prosesnya. Karena proses apapun yang saya jalani, saya gak sendirian. Ada Tuhan. Maka saya mau bawa diri saya untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sebab kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Secara otomatis kalau kita tinggal di dalam Yesus, berarti kita dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya tidak panjangkan pada saat ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, mari kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita minta kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menaruh tangan di bagian dada dan kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh mengerti, kami dikuatkan, dinasehati, dimotivasi. Dan malam atau saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang sakit, yang susah, mengalami masalah, tekanan dalam hidup. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Dan lewat mukjizat daripada Tuhan, mereka menerima segala yang baik daripada Tuhan. Dan lewat semua yang baik daripada Tuhan, membuat kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Serahkan semua keadaan ini ke dalam tangan-Mu. Kau tolong bangsa kami Indonesia, tolong kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua ini berkati Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami selalu berdoa. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal akan memelihara kita, hidup kita. Barusan kita sudah diberkati melalui pelayanan, pujian, pelayanan penyembahan, doa, bahkan firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu sekalian, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Cara kedua bisa dilakukan dengan melakukan e-payment. Dengan cara melakukan scan pada QR IS yang juga ada pada layar Bapak Ibu. Dan cara ketiga kita bisa lakukan dengan cara memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam amplop. Waktu Bapak Ibu melewati Gereja Bethel Indonesia Malahayati, bisa mampir sebentar. Di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan, maka persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Mari kita siapkan persembahan kita. Kalau yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan ini dengan iman kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Kalau yang akan transfer rekening bisa angkat HP-nya. Mari kita deklarasikan persembahan kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalau di samping kanan kirimu ada anak istrimu, gandeng mereka. Pegang erat tangan mereka. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang terbatas. Kita akan nyanyikan, Bapa pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak
Mari angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Dia. Allah sumber dari segala berkat. Dan mari dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya sama-sama kita katakan amin.